Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 2 kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah kesehatan lingkungan, yaitu Bapak Dr. Owildan Wisudawan B. SPMMKes, atas tugas yang telah diberikan. Dan tanpa berlama-lama, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila Safira dengan NIM K0112411187 sebagai pembaca materi. Dan yang kedua ada saya, Putri Nela Tariusri, dengan NIM K0112411189 sebagai moderator. Dan yang ketiga ada Maritza Huwaida dengan NIM K0112411191 sebagai pembaca materi. Dan yang keempat ada Vanessa Lady dengan NIM K0112411188 sebagai pembaca materi. Dan yang kelima ada Indri Afifa dengan NIM K0112411190 sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir ada Ade Nurul dengan NIM K0112411192. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materi pada kelompok kami. Materi pertama tentang siklus air akan dibacakan oleh Saudari Ade Nurul. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan moderator. Next. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah siklus air. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang air. Air sangat penting bagi semua aspek kehidupan di bumi ini. Pengelolaan air merupakan komponen utama aktivitas ekonomi manusia dan diperkirakan akan menjadi lebih kritis karena perubahan permintaan dan iklim mengubah ketersediaan dan kualitasnya. Saya masuk kepada pengertian siklus air. Siklus air adalah proses berkelanjutan yang menggerakkan air di antara bumi dan atmosfer, termasuk perpindahan dari permukaan tanah dan lautan hingga kembali sebagai curah hujan. Perubahan siklus air terjadi karena adanya perubahan iklim yang mendorong peningkatan global dalam jumlah dan variabilitas presipitasi. Next. Materi kedua adalah evaporasi. Next. Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas atau uap. Proses ini dimulai ketika air dipanaskan oleh sumber panas seperti matahari atau benda panas lainnya. Energi panas ini menyebabkan molekul air mendapatkan energi kinetik sehingga mereka dapat melepaskan diri dari permukaan dan mengembang sebagai uap air. Penguapan merupakan bagian dari siklus air alami dan terjadi di berbagai tempat seperti contohnya di permukaan sungai, danau, waduk, dan cekungan kecil di tanah. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Ade Nurul. Selanjutnya ada materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi yang akan dibacakan oleh Saudari Indri. Kepada Saudari Indri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi, yaitu suhu, di mana semakin tinggi suhu, semakin cepat air akan menguap karena molekul air menerima lebih banyak energi panas dan bergerak lebih cepat. Kemudian kedua, luas permukaan, di mana permukaan yang lebih luas memungkinkan lebih banyak air untuk menguap karena lebih banyak molekul air yang terpapar panas. Yang ketiga ada kelembaban udara, di mana udara yang kering memiliki kapasitas untuk menampung lebih banyak uap air, sehingga menghasilkan tingkat penguapan yang lebih tinggi. Dan terakhir ada kecepatan angin, di mana angin yang kencang dapat mengambil uap air yang baru terbentuk, memungkinkan lebih banyak air yang menguap. Next. Nah, penguapan dalam siklus air global. Siklus hidrologi menggambarkan sirkulasi air yang berkelanjutan antara lautan, atmosfer, dan daratan. Air yang dipindahkan melalui proses-proses seperti presipitasi, penguapan, dan limpasan sungai. Dalam konteks siklus hidrologi, penguapan adalah perpindahan air dari lautan dan benua ke atmosfer.
Penguapan air laut dapat diartikan sebagai langkah pertama dalam siklus hidrologi dan pada akhirnya mengatur masuknya air ke benua. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Indri. Selanjutnya ada materi tentang proses penguapan air dengan fokus pada tetesan air tunggal dan kumpulan tetesan yang akan dibacakan oleh Saudari Vanessa. Kepada Saudari Vanessa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penguapan air dengan fokus pada tetesan air tunggal dan kumpulan tetesan. Penguapan tetesan air dipengaruhi oleh ukuran, distribusi tetesan, dan efek kooperatif antara tetesan. Nah, pada tetesan kecil, laju penguapan dipengaruhi oleh difusi air melalui udara, sementara pada tetesan besar, konversi alami menjadi faktor dominan yang mengambil peran penting. Kemudian, pada eksperimen penguapan ini menunjukkan bahwa penguapan dari kumpulan tetesan menjadi lebih lambat karena adanya interaksi antar tetesan yang menyebabkan atmosfer di sekitar mereka itu tampak lebih jenuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Vanessa. Selanjutnya ada materi tentang sedimentasi yang akan dibacakan oleh Saudari Mariza. Kepada Saudari Mariza, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Sedimentasi adalah proses di mana partikel tanah terkikis dan diangkut oleh aliran air atau media pengangkut lainnya dan diendapkan sebagai lapisan partikel padat di badan air seperti waduk dan sungai. Next. Sedimentasi itu dapat dibedakan berdasarkan penyebab dan lokasi pengendapannya. Yang pertama, ada sedimentasi akuatis. Sedimentasi ini merupakan pengendapan oleh air, dapat berupa meander, yaitu sungai yang berkelok, oxbow lake, yaitu kelokan sungai atau meander yang terpisah dari aliran sungai, delta, yaitu endapan sedimen oleh air sungai, dan tanggul alam jika volume air meningkat dengan cepat. Yang kedua ada sedimentasi marine. Merupakan hasil pengendapan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gelombang. Contoh benteng alam hasil pengendapan marin, misalnya pesisir, spit, tombolo, dan penghalang pantai. Dan yang ketiga ada sedimentasi aeolis. Merupakan pengendapan eolis merupakan hasil dari endapan oleh angin, biasanya berupa bukit pasir. Adanya gumuk pasir disebabkan oleh akumulasi pasir yang banyak dan tiupan angin yang kuat. Angin mengangkut pasir dan mengedepankan di suatu tempat bertahap dan menghasilkan timbunan pasir yang disebut senda. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan macam-macam sedimentasi, yaitu berikutnya yang keempat, ada sedimentasi glasial. Jenis sedimen ini merupakan hasil dari endapan oleh gletser, yaitu timbunan material pada lembah. Yang kelima ada sedimentasi teristis, pengendapan yang terjadi di daratan atau daratan banjir. Yang keenam ada sedimentasi fluvial, yaitu pengendapan yang terjadi di dasar sungai yang berakibatkan pada pendangkalan sungai. Dan yang ketujuh ada sedimentasi limnis, yaitu pengendapan yang terjadi di daerah rawa-rawa. Dan yang terakhir ada sedimentasi lacustris, yaitu pengendapan yang terjadi di dasar danau. Baik, saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Marisa dan Saudari Salsa atas materi yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu siklus hidrologi merupakan siklus air yang berkelanjutan antara lautan, atmosfer, dan daratan melalui proses seperti penguapan, presipitasi, dan limpasan. Penguapan dari lautan menyumbang sekitar 85% total penguapan global, sementara di daratan, transpirasi dan penguapan tanah juga berperan penting. Selanjutnya, siklus air, evaporasi, dan sedimentasi adalah proses kunci dalam sistem hidrologi yang saling terkait. Perubahan iklim mempengaruhi siklus air,
mengubah pola curah hujan, dan meningkatkan risiko kejadian ekstrem. Evaporasi berperan penting dalam hidrologi global dan industri. Sedimentasi berdampak pada lingkungan dan infrastruktur, dan pengelolaan air dan sedimen yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan, terutama dalam konteks perubahan iklim yang sedang terjadi. Mungkin itu kesimpulan dari saya, dan materi dari kami juga sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf atas bila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya dan juga kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.